Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu, dosen, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Izinkan saya membuka pidato ini dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira apa yang lebih ditakuti manusia dibanding kematian? Menurut survei klasik di Amerika Serikat, jawabannya adalah berbicara di depan umum. Artinya, sebagian orang lebih rela di dalam peti mati daripada berdiri di mimbar seperti ini. Kalau begitu, berarti hari ini saya sedang melakukan hal yang sangat heroik. Hadirin sekalian, di balik humor tadi tersimpan sebuah realita yang patut kita renungkan bersama. Rasa takut berbicara di depan publik yang dalam dunia psikologi dikenal sebagai glossophobia adalah salah satu fobia paling umum di dunia. Dan justru karena itulah kemampuan public speaking menjadi begitu berharga. Fakta dan urgensi. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, ada sedikit fakta menarik. Sebuah studi dari National Association of College and Employers, atau bisa kita sebut sebagai NACE, menemukan bahwa kemampuan komunikasi lisan adalah keterampilan nomor 1 yang paling dicari oleh para rekrut kerja, mengalahkan IPK dan kemampuan teknis. Lebih dari 73% perusahaan menyatakan bahwa kandidat yang mampu berkomunikasi dengan baik jauh lebih unggul dalam proses seleksi. Artinya apa? Nilai cum laude itu memang penting, tapi kalau saat wawancara kerja kita tidak bisa menjelaskan diri sendiri dengan baik, semua presentasi itu tidak bisa tersia-sia. Dunia kerja tidak hanya butuh orang yang pintar. Mereka butuh orang yang mampu menyampaikan kepintarannya. Dan ini bukan hanya soal karir. Di kampus pun kita dihadapkan pada presentasi, seminar, diskusi kelompok, sidang skripsi. Semua menuntut kemampuan kita untuk berbicara jelas, tegas, dan meyakinkan. Lalu bagaimana kita bisa menguasai kemampuan ini? Saya percaya ada 3 kunci utama yang perlu kita pegang. 3 kunci public speaking. Pertama, persiapkan diri, bukan hafal naskah. Banyak orang salah paham. Mereka mengira public speaking yang baik berarti menghafal teks kata per kata. Justru sebaliknya. Hadirin yang berbahagia, pembicara terbaik adalah yang memahami pesan mereka dengan dalam, bukan yang menghafal kalimat mereka ketika Anda benar-benar mengerti apa yang ingin Anda sampaikan. Kata-kata yang mengalir dengan sendirinya. Nomor yang kedua, jadikan rasa gugup teman-teman bukan musuh. Ketika jantung berdetak kencang seperti ketika jantung berdegup kencang sebelum presentasi, itu bukan pertanda yang gagal. Itu adalah tanda bahwa tubuh Anda sedang menyiapkan energi ekstra untuk tampil maksimal. Para atlet menyebutnya adrenalin. Para pembicara hebat menyebutnya bahan bakar. Yang nomor ketiga, dengarkan sebelum berbicara. Pembicara hebat bukan hanya yang pandai berkata-kata, tapi mampu membaca ruangan. Perhatikan audiens Anda. Apakah mereka mengantuk? Selipkan humor. Apakah mereka bingung? Sederhanakan bahasa Anda.
Komunikasi sejati adalah hubungan dua arah. Mulai dari kampus. Rekan-rekan sekalian, kita sangat beruntung. Kampus adalah laboratorium terbaik untuk melatih public speaking. Setiap presentasi mata kuliah, setiap rapat organisasi, setiap sesi diskusi di kelas itu semua adalah kesempatan emas yang sering kita lewatkan karena terlalu fokus pada rasa malu. Saya dulu pun begitu. Saat presentasi pertama kali di depan kelas, saya begitu gugup hingga membaca slide saya dari awal sampai akhir sambil membelakangi audiens. Dosen saya kemudian berkata, "Bagus sekali, tapi lain kali coba hadap ke depan ya." Saat itu saya berjanji untuk terus berlatih. Dan itulah kuncinya, terus berlatih. Jangan tunggu sempurna. Mulailah lalu perbaiki. Seperti otot, kemampuan berbicara akan semakin kuat seiring latihan yang konsisten. Hadirin yang berbahagia, you can speak well if your thoughts can deliver the message of your heart. Sekian pidato dari saya. Berbicara dengan baik bukan tentang suara yang paling lantang atau kosakata yang paling mewah. Berbicara dengan baik adalah tentang keberanian menyuarakan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita dengan jelas, dengan tulus, serta penuh keyakinan. Sebagai mahasiswa, kita adalah generasi yang akan mewarnai masa depan bangsa ini. Dan masa depan itu membutuhkan suara kita. Maka jangan biarkan potensi Anda terkubur dalam diam. Berbicaralah, karena dunia menunggu apa yang ingin Anda katakan. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berharga ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.